Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana kelas 8. Kumaha daramang atuh kelas 8 salarea. Mudah-mudahan kelas 8 anu ku Bapa dipikadeudeuh sing didamangkeun, sing diberikan kesehatan di lahir dugi ka batin. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 8. Alhamdulillah barudak sadayana dina poe ayeuna urang tiasa silaturahim deui, tiasa patepang deui secara online. Mudah-mudahan ieu silaturahim menjadikan sebuah wasilah, menjadikan sebuah jalan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, minggu lalu kita telah mempelajari materi ajar yang berkaitan dengan kawih. Selama 2 minggu kita telah mempelajari kawih. Apa itu yang disebut dengan kawih, terus aya naon wae dina kawih. Terus kita telah mempraktekkan juga kawih gitunya. Kamari judul laguna nyaeta Jang. Alhamdulillah nih kemarin sudah mengumpulkan melalui rekaman, ada juga yang mengirimkan melalui video dan suaranya alhamdulillah sekali gitu ya. Sangat merdu sampai telinga saya. Insya Allah sekali gitu ya. Alhamdulillah. Nah, yang belum mengumpulkan tugas warta kemarin ada beberapa orang, silahkan kalian kumpulkan. Bapak kasih keringanan, masih diterima yang mau mengumpulkan. Baik, teman-teman semuanya, poe ayeuna insyaallah Bapak arek medarkeun hiji materi ajar kelas 8 anu kaitana sareng warta gitu nya. Naon cenah warta? Warta teh bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia mahnya berita gitu. Namun sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya, alangkah indahnya sebelum pembelajaran kita membacakan doa terlebih dahulu, membacakan suratul Fatihah satu balikan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi sebuah keberkahan buat kita ya. Baik. Barudak kelas 8 anu ku Bapa dipikadeudeuh naon sih warta ataupun berita teh. Nah, ini dia aya penjelasanna. Warta teh sok disebut oge berita, aya oge anu nyebut warta teh berita. Jadi kebanyakan orang secara bahasa, secara lugohnya yaitu warta tuh berita gitu ya. Kemudian warta teh mangrupa iber perkara hiji kejadian atau hiji hal boh sawangan, boh pamandangan dumasar kana kenyataan. Nah, kalau secara harfiah, secara maknawi, biasanya orang-orang menyebut warta itu sebuah kejadian atau sebuah satu perihal gitu yang berdasarkan kepada kenyataan ataupun sebuah fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atawa dina televisi. Nah, biasanya kan kita mendengar berita tuh dari sebuah media cetak, baik koran, majalah. Kemudian kalau zaman sekarang kan biasanya
kita mendengarkan berita tuh melalui media televisi gitu ya. Di sini suka sering mungkin teman-teman mendengar, melihat dari televisi berita-berita. Nah, sekarang yang lagi heboh berita tentang corona. Itu media televisi itu banyak seperti TV One, Metro TV, terus Global TV, TVRI, dan lain sebagainya itu menyiarkan tentang berita-berita yang lagi viral gitu ya. Nah, jadi itu ya pengertian dari warta tuh. Insyaallah dimengerti ya. Nah, selanjutnya dina warta oge ataupun dina berita juga ada yang disebut unsur warta atau napi unsur berita. Nah, dina unsur ieu nyaeta pertanyaan, sebuah pertanyaan anu ku urang kedah dipahami gitunya. Nah, bisa juga di sini menggunakan 5W1H yang sudah terkenal ya. Di bahasa Indonesia juga nih ada materi 5W1H ini. Nah, jadi unsurnya yang pertama 5W. Wo, saha, why, kunaon, what, naon, when, iraha, terus nu kalimana where, di mana. Nah, satuannya itu how, kumaha. Nah, jadi dina urang neangan berita teh kudu boga genep pertanyaan ieu nalika urang milarian hiji kajadian atanapi hiji berita itu. Nah, misalkan dina hiji kejadian atanapi dina hiji kegiatan kita contohkan pertanyaan, wo, saha anu ngayakeun kegiatan eta teh? Terus kunaon kegiatan eta diayakeun? Terus what, naon tema kegiatan eta? Gitu. Terus when, iraha sih kejadian eta diayakeun? Terus where, di mana kegiatan eta diayakeun? How, kumaha persiapan panitia dina menyelenggarakan kegiatan eta. Nah, jadi ini sebuah bentuk pertanyaan yang memang harus ada di warta ketika kita mau mencari sebuah berita ataupun sebuah fakta gitu ya. Dimengerti ya. Selanjutnya, selain ada unsur, di warta juga ada yang disebut teknik ataupun cara mengumpulkan fakta dina warta. Tadi kan di pengertian bahwasanya warta itu harus berdasarkan kepada fakta yang ada di lapangan gitu ya. Jadi ketika kita mau mencari sebuah fakta, maka ada 3 langkah yang harus kita ketahui ataupun yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu ada yang disebut dengan paniten. Paniten teh naon? Nyaeta nitenan hiji kejadian atawa kaayaan. Yaitu mempelajari sebuah kejadian ataupun sebuah kondisi. Naon anu katempo, karasa, kadengi atawa kaalaman dina hiji kejadian atawa kaayaan. Baik itu yang ketingali, yang kelihatan, yang kerasa, yang kedengaran, atau yang kealaman yang pernah kita alami dina satu kejadian atau dari satu keayaan gitu. Yang kedua yaitu tekniknya wawancara. Nyaeta wawancara hiji jalma boh jalma ahli atawa jalma biasa anu dianggap apal kana perkara anu rek diberitakeun ke urang. Jadi ketika kita mewawancarai itu bisa seorang ahli ataupun seorang biasa-biasa saja, namun orang itu dianggap apal ataupun hafal dina kejadian ataupun dina perkara yang mau kita beritakan. Nah, yang ketiga yaitu tekniknya atanapi caranya riset media atau riset dokumentasi. Naon maksudna? Nyaeta urang ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber nu geus aya, upamana tina buku, majalah, atawa sumber sejena.
Jadi kita mengumpulkan informasi itu dengan cara membaca buku, membaca sumber informasi yang sudah ada, membaca majalah dan sumber-sumber lainnya seperti foto, video dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada 3 cara ketika kita mau mengumpulkan fakta di sebuah berita. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu warta, kemudian dina unsur warta, kemudian teknik mengumpulkan fakta dina warta, selanjutnya kalian akan akan diberi tugas yaitu pancen mandiri, tugas mandiri. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, naon anu disebut warta teh? Apa yang disebut dengan warta itu? Kemudian yang kedua, jelaskan naon yang disebut unsur 5W1H dina warta teh. Jadi jelaskan apa unsur 5W1H. Kemudian yang ketiga, naon yang disebut paniten teh? Apa yang disebut dengan paniten teh? Nah, yang terakhir yaitu coba hidup jeung hiji warta atanapi berita tentang naon wae, tema nama bebas terserah hidup. Terakhir itu kalian bikin sebuah berita tentang apa saja yang lagi viral, baik tentang corona, longsor, banjir dan sebagainya. Pokoknya bebas terserah kalian. Nah, teknis pengumpulannya yaitu kalian menulis di buku bahasa Sunda kalian, kemudian kalian foto, setelah itu kalian kirimkan fotonya ke nomor WA Pak Eldi gitu ya. Sekali lagi teknisnya, silahkan kalian kerjakan di buku bahasa Sunda, terus kalian foto, terus kalian kirimkan ke nomor WA Pak Eldi. Dimengerti ya semuanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya, dimengerti, dan menjadi sebuah ilmu buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun kasadayana. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah tomat buah putih tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.